Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat onlineku semuanya, kembali lagi di channel YouTube Indah Saputra. Bagaimana kabar pemirsa semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya, amin ya robbal alamin. Oke, di konten hari ini aku mau share kegiatan aku, yaitu membuat keripik talas dari jualan aku ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah proses kedua, karena proses yang pertama itu karena masih pemula dan jadinya nggak aku rekod. Dan alhamdulillahnya nih, di yang pertama kemarin itu ternyata teman-teman kerja suami aku itu suka dan pada pesen. Jadinya ini aku langsung buatin pesanan mereka. Jadi di sini aku pakai talasnya itu 4 kilo ya teman-teman. Untuk yang diproses pertama kemarin itu aku cuman pakai 3 kilo dan ternyata itu kurang. Jadi sekarang aku tambahin jadi 4 kilo gitu. Dan ini aku lagi kupas-kupasin semua talasnya. Ini mohon maaf banget ya teman-teman, karena ada anabul-anabul aku ini yang pada kepo. Jadi mereka sliweran nih di depan kamera. Jadi maaf banget ya. Dan untuk harga talasnya di daerah aku ini 1 kilonya itu Rp3.500 ya teman-teman. Kalau di daerah teman-teman berapa ya kira-kira 1 kilonya? Boleh diisi di kolom komentar ya. Dan sebenarnya harga 3.500 ini sebenarnya itu cukup mahal ya teman-teman, karena kita belinya itu di pasar. Seandainya kita dapat pemasukan dari orang di perkampungan, itu misalnya kayak orangnya yang langsung ambil dari sawah atau punya kebun sendiri, itu bisa lebih murah kalau untuk dijual lagi ya teman-teman. Berhubung aku belum ada pemasukan dari orang di perkampungan, jadinya belinya di pasar dulu. Dan ini talasnya udah selesai aku kupas dan mau aku cuci ya teman-teman. Untuk talasnya ini kita harus cuci sampai benar-benar bersih ya teman-teman, karena talas ini tuh semakin kita cuci itu dia akan semakin mengeluarkan lendirnya. Jadi talasnya itu akan licin seperti itu ya. Dan untuk talasnya ini itu nggak usah kita rendam pakai garam ya teman-teman, karena ini bukan yang emaknya talas kalau kata ibu aku. Jadi kalau talasnya itu yang talas muda itu dia nggak bakalan gatel, tapi kalau yang dapatnya itu emaknya talas itu pasti gatel dan harus kita rendam pakai garam atau pakai dengan cara yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Ini aku cuci satu persatu untuk menghilangkan bekas-bekas tanahnya tadi ya teman-teman. Dan talasnya udah selesai dicuci semuanya, saatnya mau aku pasrah ya teman-teman. Di sini aku siapin satu wadah lagi ini untuk memindahkan talasnya. Jadi yang wadah besar itu nanti buat tempat talas yang sudah dipasrah. Di sini aku pasrahnya pakai pasrah dari Tupperware ya teman-teman, karena pasrah dari Tupperware ini itu dia pisaunya itu super tajam banget dan juga hasilnya itu bisa tipis-tipis gitu ya teman-teman. Untuk memasrahnya ini aku mengikuti dengan bentuk talasnya ya teman-teman, jadi bulat-bulat seperti ini. Kalau teman-teman mau memasrahnya bentuk loncong atau gimana itu terserah teman-teman ya, tapi lebih bagus lagi kalau memasrahnya kita itu bentuknya itu bulat-bulat seperti ini ya teman-teman, jadi kelihatan rapi. Dan ini dia hasil dari pasrahan talasnya itu ya teman-teman, jadi hasilnya itu tipis. Kalau kita memasaknya itu tebal, nanti ketika digoreng itu dia akan sedikit keras gitu atau alot ya teman-teman.
Oke, di sini aku mau lanjut pasrah ya teman-teman. Dan just information, kalau mau masrah ini, kalau talasnya tinggal dikit itu kalian pelan-pelan aja ya teman-teman. Karena talas ini kan kalau basah itu dia licin, takutnya nanti waktu kita masrah malah nanti tangan kita yang kena jadinya berdarah gitu. Jadi harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Dan di sini untuk talasnya sudah selesai aku pasrah semuanya. Sekarang kita mau siapkan wajan untuk menggoreng talasnya ya. Di sini aku pakai wajan yang besar ini ya teman-teman. Kalau kalian di rumah punya wajan yang besar dan agak cedung, itu kalian bisa pakai yang seperti itu jauh lebih enak ya teman-teman. Berhubung aku punyanya itu wajannya yang seperti ini agak letter gitu, jadi ya pakai seadanya aja nggak apa-apa ya. Dan untuk menggoreng talas ini itu kita nggak bisa langsung banyak ya teman-teman, karena nanti dia itu akan menempel dengan yang lainnya, jadi akan kisut gitu kalau waktu matangnya. Jadi harus nggak terlalu banyak gitu ya nanti kita menggorengnya. Dan untuk memasukkannya ini memang harus satu persatu seperti ini ya teman-teman, biar dia itu juga nggak nempel dengan satu dengan yang lainnya seperti itu. Dan memang pada saat menggoreng talas itu memang membutuhkan kesabaran yang ekstra ya teman-teman, karena prosesnya itu lama banget. Di sini tuh aku mulai menggoreng itu sekitar jam setengah 3 sore dan baru selesai itu maghrib ya teman-teman. Sebenarnya untuk kematangan keripik talasnya ini tuh cepat ya teman-teman. Cuman yang bikin lama itu adalah prosesnya itu yang bertahap. Jadi menggorengnya itu nggak bisa banyak dan harus memasukkan talasnya ini tuh satu persatu, itu yang bikin lama. Jangan lupa pada saat kita menggoreng itu juga sesekali diaduk ya teman-teman. Dan ketika baru memasukkan juga ini jangan lupa untuk ditenggelamkan keripik talasnya itu, jadi biar terkena dengan minyak gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya udah mateng ya teman-teman, karena udah nggak ada gelembung-gelembung di minyaknya itu. Cuman di sini aku mau masih terus menggoreng sampai warnanya itu nanti kuning keemasan ya teman-teman. Jadi biar lebih cantik seperti itu dan pastinya juga bisa lebih renyah. Oke, di sini aku mau lanjutin menggorengnya dulu ya teman-teman.
Lanjut, di sini aku mau bikin sambal untuk varian keripik talas yang pedas ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai 5 siung bawang putih, kemudian untuk cabai kecilnya ini aku pakai kurang lebih 18 buah ya teman-teman. Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan 1 sendok makan ketumbar. Kemudian untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh ya teman-teman. Kemudian nanti kita haluskan. Ini aku pakai diulek aja, dan usahakan untuk bawang putihnya usahakan sampai halus ya teman-teman. Kalau untuk cabai rawitnya nggak halus-halus banget itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena itu nanti yang bikin rasanya nendang itu di cabenya yang masih ada wungkulnya gitulah ya kalau istilah Jawanya. Dan setelah sambelnya diulek, nanti itu sambelnya kita goreng ya teman-teman, pakai minyaknya yang enggak terlalu banyak, yang sedang aja. Tapi maaf banget untuk rekordan sambal yang udah aku goreng itu nggak bisa aku putar, jadi mohon maaf banget ya teman-teman. Pokoknya intinya sambalnya nanti digoreng sebentar aja ya teman-teman, kemudian ditunggu sampai dingin baru nanti bisa dicampurkan dengan keripik talasnya seperti itu. Dan lanjut, di sini aku mau membumbuin untuk keripik talas yang ori ya teman-teman. Kemudian langsung mau aku kemas ya. Dan untuk yang original ini tuh aku cuman pakai kaldu bubuk aja ya teman-teman, tanpa ada tambahan yang lainnya. Jadi cukup dikasih kaldu bubuk kemudian dicampurkan seperti itu aja ya. Oke, lanjut, di sini aku udah mulai mengemas keripik talasnya ya teman-teman. Di sini aku pakai plastik petromak ya teman-teman. Tapi untuk ukurannya ini aku lupa pakai ukuran berapa. Pokoknya itu kalau nggak salah yang 1 kilo kalau nggak salah ya. Nah, jadi kemasannya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau udah dimasukkan ke dalam plastik, nanti tinggal kita sealer pakai alat sealer plastik ya teman-teman. Untuk yang original ini aku cuman bikin sekitar 6 bungkus aja ya teman-teman. Selebihnya aku bikin yang varian pedasnya aja, karena banyak yang favorit di rasa yang pedas. Nah, sebelumnya untuk yang 2 bungkus tadi itu udah ada yang beli ya teman-teman, cuman nggak kerekord, jadi udah aku sealer duluan. Ini tinggal yang 4. Jadi untuk cara ngesealernya ini plastiknya sedikit aku tekuk ya teman-teman, kemudian tinggal dipres seperti itu aja. Dan ini yang varian originalnya udah selesai aku sealer semuanya.
kemudian mau lanjut untuk ngebumbuin yang varian pedasnya ya teman-teman. Dan di sini aku mau tuang dulu ke dalam wadah. Dan kemudian kita beri kaldu bubuk juga ya teman-teman. Di sini aku pakai Royco yang rasa sapi. Dan setelah kaldunya nanti tercampur, baru kita masukkan untuk sambalnya ya teman-teman. Di sini nggak hanya pakai sambal aja, aku tambahin juga pakai bubuk cabai secukupnya ya. Nah, jadi di sini aku lagi tes apakah rasanya itu udah gurih, dan ini juga mau aku tambahin untuk sambalnya. Nah, ini tinggal kita campur-campur aja. Setelah sambalnya nanti tercampur, baru kita tambahkan untuk bubuk cabenya. Untuk pemakaian bumbu cabai ini terserah kalian ya, karena kalau terlalu banyak bubuk cabenya juga nanti itu akan terlalu panas di lidah ya teman-teman. Jadi kita harus seimbang antara sambal dan juga bubuk cabai. Dan untuk yang varian pedas ini juga udah mulai proses pengemasan ya teman-teman. Dan jadinya untuk yang pedas ini lumayan banyak. Untuk berat dari talasnya itu sama ya teman-teman, seperti yang original. Dan untuk satu bungkus keripik talasnya ini aku jual dengan harga Rp5.000 ya teman-teman. Dan ini semuanya udah selesai aku sealer. Ini kenapa aku ulang 2 kali, karena di sealer aku yang bagian adatan sopasnya itu jadi dianya kurang nempel, jadi harus dibolak-balik untuk ngesealernya.
Dan alhamdulillah semuanya udah selesai. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton konten aku hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.